Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua untuk materi bisnis online, di mana untuk pertemuan kedua ini kita masih tetap melanjutkan KD yang minggu sebelumnya, yaitu di poin KD 3.10 dan 4.10, yaitu menerapkan iklan PPC menggunakan Google AdWords dan membuat iklan PPC menggunakan Google AdWords. Sebelum saya membahas bagaimana cara membuat iklan pay per click di Google Ads, saya mau menjelaskan dulu bahwasanya iklan pay per click itu bukan hanya Google saja yang menyediakan, tetapi platform media sosial yang lainnya seperti Instagram, Facebook, maupun Twitter juga menyediakan iklan yang sama, yaitu iklan pay per click. Jadi di sini bukan hanya Google saja sebenarnya yang menyediakan iklan tersebut, media sosial lainnya atau platform lainnya juga menyediakan sistem iklan yang sama, yaitu iklan pay per click. Sebelumnya saya akan menjelaskan sejarahnya Google Ads ya. Sebelumnya Google Ads itu sebelum dikenal sebagai Google AdWords, ya, sejak 24 Juli 2018, Google itu mengubah nama platform iklan mereka dari Google AdWords menjadi Google Ads. Jadi Google Ads itu adalah fitur dari Google untuk menampilkan paid search atau iklan berbayar di hasil pencarian Google. Jadi dengan menggunakan Google Ads, ya, kalian bisa menampilkan iklan yang kalian di hasil pencarian Google untuk kata kunci tertentu yang sesuai dengan bisnis kalian atau bisnis Anda. Bagaimana cara menggunakan Google AdWords atau Google Ads? Ya. Cara untuk memasang iklan pay per click di platform Google AdWords atau Google Ads, yaitu yang pertama kalian menuju ke websitenya Google Ads. Jadi kalian harus membuka Google Ads terlebih dahulu. Jadi nanti akan ada lambang seperti ini. Lambangnya Google Ads itu seperti ini. Setelah itu yang perlu kalian lakukan adalah di sini kalian diharuskan untuk membuat akun Google. Ya. Boleh membuat akun Google baru atau bisa menggunakan akun Google yang lama. Ya, jadi bisa menggunakan akun Google pribadi punya kalian yang sudah ada. Tapi kalau misalkan kalian tidak ingin kotak masuk email kalian penuh di akun Google pribadinya, lebih baik kalian menggunakan akun Google yang baru. Dia tidak mengganggu akun Google yang sebelumnya. Jadi dikhususkan untuk pembuatan iklan pay per click. Setelah membuat iklan akun Google, ya, dari akun Google, nanti akan muncul pilihan goal. Ya, pilihan goal itu ada 3. Ya. Jadi goal yang pertama itu adalah menghubungi Anda melalui telepon. Jika Anda menjalankan bisnis yang kebanyakan transaksinya dilakukan via telepon, pilihlah goal pertama. Misalkan kalau kalian mengelola bisnis konsultasi yang menuntut klien untuk berbicara panjang melalui telepon, jadi kalian harus memilih goal yang pertama, karena goal yang pertama itu dikhususkan untuk para pelaku usaha yang sifatnya membutuhkan komunikasi melalui HP maupun telepon. Itu cocoknya dengan pick a goal yang pertama. Ini pilihan yang pertama. Kalau pilihan yang kedua itu biasanya adalah mengunjungi toko fisik apabila Anda mengelola toko fisik seperti restoran, kafe, rumah makan atau jenis usaha lain yang menuntut pelanggan untuk langsung mengunjungi toko. Anda bisa memilih goal kedua. Kalau misalkan kalian punya toko di rumah yang mengharuskan pelanggannya membeli di toko kalian, kalian perlu memilih goal yang kedua karena sesuai dengan kebutuhan usaha Anda. Yang ketiga adalah goal yang mengharuskan mengunjungi website. Jika transaksi usaha kalian kebanyakan dilakukan melalui website, maka sebaiknya pilih goal ketiga. Jadi pelanggan bisa langsung mengunjungi website. Jadi
ada 3 pilihan goal. Yang pertama, goal yang memerlukan komunikasi yang panjang, ya, contohnya seperti kita memerlukan klien dan lain sebagainya, itu butuh goal yang pertama. Untuk goal yang kedua biasanya memancing konsumen untuk datang ke toko kita, ke bentuk fisik toko kita. Goal yang ketiga, yang kebanyakan transaksinya dilakukan di dunia maya atau website. Jadi terserah, harus menyesuaikan dengan usaha kalian. Terus kalau sudah memilih goal tadi, kita lanjut ke jangkauan lokasi. Jadi jangkauan lokasi itu harus kita targetkan terlebih dulu. Kalian bisa memilih jangkauan lokasi baik di negara kita sendiri, Indonesia, maupun di luar negeri. Jadi kalian bahkan bisa mempersempit jangkauan juga. Bahkan hanya satu kota atau hanya provinsi tertentu, itu juga tidak masalah, tergantung kita. Apakah kita akan memperluas ke satu negara atau ke negara lain, atau hanya satu kota saja, atau hanya provinsi tertentu saja, kita bisa mengeditnya di halaman tersebut, halaman pilihan jangkauan lokasi. Terus kemudian setelah itu kita di sini diharuskan memilih kategori. Kategori itu adalah subjek, ya, subjek usaha kita itu apa. Kalau misalkan kita usahanya makanan, mie ayam, berarti kita harus mengisi di formulir di bagian pilihan kategori. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan Google menentukan target audiens iklan yang kita tampilkan di sini. Misalkan usahanya jual sepatu, berarti toko sepatu dan lain sebagainya atau sejenisnya harus relevan, ya, harus relevan dengan usaha yang akan kita jalani atau akan kita mulai. Terus kemudian setelah itu berikutnya kita disuruh membuat copy iklan, isi iklannya. Jadi kalau di halaman headline-nya itu biasanya karakternya itu dibatasi hanya sampai 30 karakter. Tetapi kalau diisinya dibatasi sampai 80 karakter. Maka di sini diharuskan ketika kita membuat iklan di TPC itu harus singkat, padat, jelas, dan tentunya menarik. Jadi kita diharuskan membuat materi iklan yang berisi instruksi jelas apa yang harus dilakukan calon pelanggan ketika melihatnya di website. Jadi untuk copy iklannya, pembuatan copy iklannya itu dibatasi karakternya. Biasanya di halaman headline itu hanya dibatasi sampai 30 karakter, kalau di isinya itu dibatasi sampai 80 karakter. Maka dari itu harus membuat iklan yang singkat tetapi padat, jelas, dan berisi. Setelah itu, setelah kita membuat iklannya, baru kita lanjut ke opsional, memasukkan foto. Jadi memasukkan foto yang kita tawarkan, yang kita iklankan, harus relevan, harus sesuai dengan apa yang kita tawarkan. Kita pilih image di sini posisi. Terus kemudian selain itu kita perlu menentukan yang namanya budget keuangan. Jadi Google itu menerapkan PPC atau pay per click. Apabila iklan kita tidak diklik, nah, kita tidak harus membayar. Jadi hanya perlu membayar ketika ada orang yang mengklik iklan kita. Maka dengan cara ini, ya, sistem ini, kita bisa menghemat biaya iklan. Jadi kita hanya membayar ketika ada audiens yang mengklik iklan kita saja. Kalau misalkan tidak mengklik, berarti kita tidak membayar ke Google atau ke platform Google. Jadi seperti itu. Jadi selain itu kita juga bebas menetapkan estimasi biaya, perkiraan biaya. Jika misalkan kita membuat iklan ini pertama kali, ya, kalau bisa kita memilih estimasi biaya yang terkecil terlebih dahulu. Ya. Jadi setelah melakukan evaluasi performa iklan ini, Google AdWords ini, ya, misalkan apabila performanya baik, kita nanti bisa lanjut ke tahap budget yang lebih tinggi lagi. Terus kemudian, ya, yang terakhir itu adalah memilih metode
pembayaran. Jadi metode pembayaran yang disediakan Google cukup beragam. Ya. Kalian bisa membayar menggunakan kartu kredit atau transfer. Jadi meskipun kalian tidak memiliki kartu kredit, kalian tetap bisa memanfaatkan layanan Google Gateway. Jadi ini merupakan metode pembayaran yang disediakan oleh Google Gateway. Oke, jadi itu pembahasan pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Ya, selamat belajar di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.